Halo Jeruk Lovers, kembali lagi nih bersama channel ini. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Oke deh, semoga nggak ada yang lagi galau ya. Beberapa waktu lalu kita udah bahas film samurai buta yang mirip Fujitora, Zatoichi namanya. Kali ini kita akan lanjutin perjuangan Zatoichi melalui muridnya, Ichi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Santuy aja ya nontonnya. Film ini dimukadimai dengan acara pemaksaan permantapan seorang laki-laki lusuh terhadap seorang gadis buta. Bukan gadis sembarangan, dia adalah ahli pedang berdarah dingin. Dua jarinya pun lenyap separuh. Nama gadis ini adalah Ichi. Dia terlahir dari orang tua yang tidak diketahui rimbanya. Melasnya lagi, dia dalam keadaan buta. Untungnya, dia ditemukan dan ditolong oleh seorang samurai buta legendaris bernama Zatoichi. Hingga kemudian Ichi memanggilnya ayah. Saat mulai tamyiz oleh Zatoichi, dia dititipkan di sebuah kelompok Goze, yaitu sebuah perkumpulan pemain samisen yang seluruh anggotanya adalah wanita. Tiap hari, Ichi dilatih dengan keras agar bisa memainkan samisen. Meskipun sudah dititipkan di sana, Zatoichi masih saja terus menjenguknya. Dan tanpa sepengetahuan anggota Goze lainnya, Zatoichi diam-diam mengajarinya ilmu pedang secara berkala dengan sangat serius, agar nanti Ichi bisa menjalani kehidupan yang keras ini dengan kuat. Saat Ichi mulai beranjak remaja, Zatoichi semakin jarang mengunjunginya lagi. Hingga pada suatu hari sebelum Zatoichi pergi dan tidak kembali lagi, dia memberikan Ichi sebuah lonceng agar dia selalu ingat kepadanya. Kelompok musisi Goze ini berkelana untuk mengais rezeki dari satu rumah ke rumah yang lain dengan bermain samisen. Ya, gampangnya pengamen lah, tapi ala-ala Jepang. Seiring berjalannya waktu, Ichi tumbuh dewasa menjadi seorang wanita yang cantik sekaligus pandai bermain samisen dan pedang tentunya. Karena meskipun Zatoichi sudah nggak pernah lagi mendatanginya, Ichi tetap konsisten melatih dan mengembangkan keahlian pedangnya. Nah, suatu hari ada kejadian yang merubah kehidupan damainya, dimana saat kelompok Goze-nya diundang sebuah pementasan musik. Di sana ada laki-laki yang terus meliriknya penuh hasrat, wajah-wajah keren. Dan benar saja, setelah pementasan selesai, Ichi dimantap-mantap paksa oleh seorang laki-laki yang tak lain adalah anggota keluarga yang menyewa pementasan Goze-nya. Yang mana hal itu terjadi bukan hanya karena ada niat dari si pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Ya, tembus sudah selaput keperawanan yang katanya bu dokter kayak saringan itu. Akibat dari kejadian itu, Ichi malah diusir oleh pimpinan Goze yang merawatnya dari kecil. Karena dalam dunia Goze, anggota wanita dilarang keras untuk tidur dengan pria lain, apalagi sampai menikah. Sehingga mereka yang melanggar aturan itu akan diusir dari perkumpulan. Setelah diusir, Ichi lalu mendatangi laki-laki yang telah memantap-mantapnya. Dia meminta laki-laki itu untuk berbicara kepada pimpinan Goze-nya agar dengan begitu Ichi bisa diterima kembali di kelompoknya. Bukannya kasihan sama Ichi, laki-laki itu malah justru mengejek dan berusaha memantap-mantapnya lagi. Ichi yang sudah memintanya agar tidak menyentuhnya lagi, tak kuasa menahan refleks tangannya untuk mencabut pedangnya yang selama ini tersembunyi dalam tongkatnya. Dan si pria kereh itu pun meregang nyawa. Setelah itu, karena mustahil kembali ke perkumpulan, Ichi berkelana dari satu kota ke kota lain dengan tujuan utama mencari Zatoichi. Dan kebetulan bersama dengan seorang temannya dari Goze yang sebelumnya juga dikeluarkan karena bekerja sampingan sebagai penyedia jasa permantapan. Dalam perjalanan, Ichi dan temannya mampir di sebuah kuil. Mereka berdua sedang merenungi nasib melas mereka, dan nama temannya ini adalah Mitsu. Dia selalu mencuci otak Ichi agar mau ikut menjadi penyedia jasa permantapan sama sepertinya, karena selain enak dan gurih juga dapat uang. Tak lama kemudian ada seseorang datang dan terjadilah hal yang mengacengkan dalam kuil. Setelah itu si laki-lakinya malah mau pergi gitu aja tanpa membayar Mitsu. Deng magendeng maringala tamajer.
Mitsu pun jadi sasaran pemukulan oleh si laki-laki dan 2 orang temannya. Kemudian 3 orang itu menghampiri Ichi yang sedang duduk santuy seorang diri. Hampir saja Ichi akan mengeluarkan pedangnya, tapi nggak jadi lantaran tiba-tiba muncul seorang pengembara yang datang menyelamatkannya. Anjan. Awalnya dikira dia akan bertarung, ternyata malah memberikan uang kepada 3 orang itu. Tapi uang itu tidak membuat mereka pergi, melainkan makin bernafsu untuk menghilangkan nyawa pengembara yang diketahui namanya adalah Toma Fujihira itu. Mau nggak mau dia harus melawan 3 orang itu. Namun masalahnya adalah dia nggak bisa mencabut pedang dari selongsongnya. Akhirnya Ichi yang maju melawan mereka semua tanpa ampun. Diketahui ternyata mereka bertiga ini adalah anggota geng perampok yang bernama Bangki. Kemudian Ichi melanjutkan perjalanannya mencari Zatoichi dan terpaksa meninggalkan Mitsu karena berbeda prinsip. Tapi Toma yang menunjukkan wajah konyolnya terus mengikutinya. Hingga sampailah mereka berdua di sebuah kota yang bernama Bito. Di sana dia bertemu dengan seorang anak kecil yang bernama Kotaro yang mau menjadi pemandunya untuk mendapatkan penginapan di kota ini, entah gratis apa enggak. Dan yang dicari oleh Ichi malah tempat perjudian waktu itu. Selanjutnya di tempat perjudian yang bermain adalah Toma. Sambil lalu Ichi mencari Zatoichi di sana, namun gak ada yang kenal sama yang namanya Zatoichi. Tempat perjudian ini milik klan Shirakawa, Yakuza yang menguasai kota Bito ini. Pada awalnya Toma selalu kalah dalam bermain judi jenis dadu, sementara orang-orang berandal di sampingnya selalu menang. Namun di detik-detik terakhir uang terakhirnya, Ichi membantu Toma dalam menebak dadu dari sang bandar dan ternyata dia menang. Nampaknya selain keterampilan berpedang, Zatoichi juga mewarisi naluri perjudian kepada Ichi. Toma pun menang banyak. Tapi setelah itu karena Ichi pergi dari sana, dia pun ikut pergi. Ternyata Ichi hanya membayar hutangnya kepada Toma yang sebelumnya sudah mau mengeluarkan uangnya kepada 3 orang perampok yang akan mengganggunya. Tak lama kemudian beberapa orang yang sebelumnya berjudi di samping Toma mengejar mereka karena Toma menang banyak dan langsung pergi sementara mereka kalah banyak. Akhirnya karena Toma hanya menghindar dalam pertarungan itu, Ichi lah yang menghabisi mereka semua dalam sekejap. Selang beberapa waktu, ada beberapa orang lagi mendatangi mereka. Mereka ini ternyata adalah pemilik perjudian yang tak lain adalah Yakuza klan Shirakawa. Dan ini adalah Toraji, anak ketua Yakuza. Dan orang-orang yang dikalahkan itu ternyata adalah geng Bangki yang selalu membuat onar di kota Bito ini. Kemudian karena Toma yang dikira telah mengalahkan semua anggota geng Bangki itu, Toraji secara hormat memanggilnya sensei dan menawarinya pekerjaan menjadi samurai pengawalnya dengan bayaran yang sangat menggiurkan. Meski agak ragu, Toma pun akhirnya menerima tawaran itu. Yang penting cuan. Untungnya lagi, Ichi menyuruh Kotaro untuk tidak memberitahu yang sebenarnya kepada Toraji. Selanjutnya Ichi ikut ke rumah Kotaro, sementara Toma ikut ke kediaman Toraji. Di rumah Kotaro ada ayahnya yang sedang teler minuman. Meski begitu, dia adalah orang yang baik. Ichi akan tinggal di sini sementara waktu sambil lalu membantu mencari kerjaan. Dan setelah tahu tujuan utama Ichi adalah mencari Zatoichi, ayah Kotaro hanya mengingatkan Ichi akan tujuannya itu. Takutnya dia terbuai indahnya kota hingga lupa untuk mencari Zatoichi. Sementara itu, Toma disambut dan dijamu dengan baik di kediaman Shirakawa. Dia benar-benar sangat diharapkan untuk bisa mengalahkan geng Bangki yang mengusik ketenangan kota Bito. Bahkan Toraji juga mengundang Goze untuk menghiburnya, yang tak lain adalah Ichi, melalui ayah Kotaro yang ternyata merupakan salah satu pelayan setia klan Shirakawa.
Di saat mereka bersenang-senang mantap, geng Bangki yang menemukan mayat anggotanya mulai menyusun rencana untuk membalas dendam kepada Toma yang dikira sebagai pelakunya, padahal Ichi. Geng Bangki adalah mantan samurai shogun yang sakit hati kepada pemerintahan karena telah membuang mereka. Ketua geng Bangki adalah seorang ronin bernama Bangki. Ini dia orangnya. Dia sangat kuat dan beringas dengan ciri khas topeng di mata kanannya, yang mana barang siapa yang melihatnya tanpa topeng maka akan berakhir tragis. Terbukti saat tangan kanannya yang bernama Izo menyewakan wanita permantapan untuknya. Saat itu Izo menyuruh wanita permantapan itu agar menutup matanya saat mantap-mantap dengan Bangki dan juga memperingatinya untuk tidak melihat wajah Bangki. Namun saat main, penutup matanya dipasang tidak erat karena enteng dengan peringatan Izo. Dan benar saja, saat penutup matanya jatuh, dia langsung berteriak histeris melihat wajah Bangki. Dan saat itu juga nyawanya tak terselamatkan, ditebas oleh Bangki. Keesokan harinya, Toma tak sengaja mendengar pembicaraan Toraji dengan ayahnya yang tak lain adalah ketua Yakuza klan Shirakawa. Dia bernama Choubei Shirakawa. Sekalian saja Toraji yang mengetahui keberadaannya langsung mengenalkannya kepada sang ayah. Dari sini diketahui bahwa sang ayah meski berbeda pendapat dengan Toraji, dia sangat sayang kepada anaknya itu. Setelah itu, Toma tanpa sengaja bertemu dengan Ichi yang sedang memancing ikan di sebuah sungai yang tenang dan damai. Di sini ada sedikit perselisihan antara Ichi dan Toma yang mempunyai prinsip yang berbeda dalam membantu orang, di mana Ichi yang mempunyai kekuatan besar nggak mau menolong sembarang orang. Hal itu wajar karena dia buta sehingga takut dibohongi oleh orang yang dia tolong, tapi tidak dengan pemikiran Toma. Kemudian Toma mengajak Ichi berduel, tapi tidak menggunakan pedang, melainkan menggunakan ranting kayu. Anehnya, Toma yang terlihat lemah dan konyol malah memenangkan pertarungan dengan Ichi. Tangan Ichi lebam akibat hantaman keras dari Toma, sehingga dia memberikan kain sebagai perban untuk Ichi. Dalam suasana yang mulai romantis itu, Toma mulai menceritakan masa lalunya, di mana dia terlahir sebagai seorang anak dari samurai hebat yang berasal dari klan yang bernama Odaka. Toma merupakan anak yang mahir dan menguasai teknik pedang klan Odaka. Namun ada kejadian di mana dia tanpa sengaja mematahkan pedangnya karena terkejut sehingga mengenai mata ibunya. Dan setelah kejadian itu, ibunya menjadi buta permanen sehingga dia larut dalam kesedihan dan trauma yang amat sangat dalam. Setiap kali dia ingin mencabut pedangnya, dia akan kesulitan, bahkan tidak pernah bisa mencabut pedang dari selongsongnya. Padahal dia adalah samurai yang hebat. Maka dari itu, setelah ibunya meninggal, dia pergi dari rumahnya, sehingga dojo milik keluarganya diwariskan kepada murid terbaik ayahnya. Sementara dia terus berkelana mencari arti kehidupan. Beberapa hari kemudian, di tempat yang berbeda, Shirakawa mengadakan pesta penyambutan aparat penegak hukum dengan seorang ketuanya yang dipanggil Hashu, dengan tujuan membuat takut geng Bangki agar tidak lagi mengobrak-ngabrik kota Bito, sekaligus untuk membuat hiburan kepada masyarakat. Tak lama kemudian, ternyata geng Bangki datang menyerang. Izo memperingati Hashu agar tidak ikut campur segala urusan yang ada di kota ini dengan ancaman yang membuatnya nggak bakal berani lagi menginjakkan kakinya di kota ini. Saat kerusuhan sedang panas-panasnya, Toma akhirnya datang. Namun seperti biasa, dia nggak bisa ngangkat pedangnya. Hingga akhirnya dia pun dibantai sampai ke leher. Untungnya dia masih bernafas. Kemudian Izo menusuk Choubei yang saat itu sebenarnya akan menusuk Toraji. Dan sang ayah pun meninggoy di depan matanya. Saat Izo akan membawa Toma yang dianggap sebagai pembunuh anggota gengnya, Ichi tiba-tiba datang dan menawarkan diri untuk dibawa. Serta dia mengaku bahwa dialah yang telah membunuh beberapa anggota geng Bangki.
Karena nggak percaya dan malah meremehkan Ichi yang buta, Izo pun menyuruh anak buahnya untuk mencoba kehebatan Ichi. Alhasil permainan pedang Ichi membuat Izo terkejut dan akhirnya percaya dengan perkataan Ichi. Kemudian Ichi pun dibawa oleh geng Banki ke markasnya. Di sana Ichi masih disuruh untuk melawan beberapa anak buah Banki meski awalnya sangat diremehkan, dan tiba-tiba mereka semua terdiam 1000 bahasa saat mengetahui kehebatan gadis buta itu. Nah, akhirnya sang ketua geng beranjak dari tempatnya untuk bertarung dengan Ichi. Ternyata kehebatan Banki bukan hanya isapan jempol belaka. Dia jauh lebih kuat dari Ichi. Ichi pun tergeletak nggak berdaya dan pasrah. Dari sini Ichi mengetahui sebuah fakta menyakitkan. Zatoichi yang dia cari-cari selama ini ternyata telah meninggal dunia karena sebuah penyakit. Dan hal itu juga sangat disesalkan oleh Banki. Karena meskipun matinya Zatoichi saat berduel dengannya, tapi Zatoichi tidak dibunuh olehnya, melainkan karena penyakitnya sendiri. Keesokan harinya, anggota klan Shirakawa memukul Toma yang mereka anggap suhu ternyata malah cupu. Namun begitu, Toraji masih memberinya kesempatan untuk mengalahkan geng Banki. Dia sedikit punya keyakinan dan harapan bahwa Toma akan bisa mengalahkan geng Banki. Bahkan dia masih tetap memanggilnya Sensei. Malam harinya, Toma datang bersama ayah Kotaro ke markas geng Banki. Dia berhasil mengeluarkan Ichi dari kurungan. Selain itu, Toma juga sudah menyiapkan peledak. Akhirnya dia bisa kabur membawa Ichi. Toma membawa Ichi ke sebuah kuil untuk beristirahat. Suasana malam yang indah dan damai. Saat Ichi terbangun, dia menceritakan tentang masa lalunya kepada Toma, termasuk Zatoichi yang dia cari selama ini. Dimana sampai detik ini Ichi masih belum yakin Zatoichi itu adalah ayahnya apa bukan. Karena memang dari bayi dia sudah dirawat oleh Zatoichi sebelum akhirnya dia diserahkan kepada kelompok Goze. Dan sekarang dengan kabar matinya Zatoichi, kebenaran tentang jati dirinya sudah nggak bisa diharapkan kembali. Kesedihan Ichi menyentuh hati Toma hingga dengan spontan dia memeluk erat Ichi penuh kasih. Hati Ichi pun mulai luluh dan tenang karena ternyata dia masih memiliki Toma yang tulus mencintainya. Keesokan harinya, Toma pergi meninggalkan Ichi yang masih dalam mimpi indahnya. Toma pergi untuk membantu klan Shirakawa yang akan bertempur melawan geng Banki. Toraji, sang pewaris klan Shirakawa, memimpin pasukannya meski satu tangannya sedang cedera. Saat geng Banki datang, baru dimulailah pertempuran yang sangat menegangkan. Aduh, Toma ternyata masih belum bisa mencabut pedangnya, masih dalam trauma yang sama. Saat yang lain bertarung habis-habisan, dia malah sembunyi. Dalam pertarungan itu, Toraji berhasil membunuh Izo sebagai pembalasan atas ayahnya yang dibunuh olehnya. Meski sama-sama banyak yang tumbang, geng Banki masih memiliki jumlah yang lebih banyak. Bahkan sang ketua masih segar dan sehat walafiat. Saat inilah keberadaan Toma mulai dipertanyakan. Kemudian saat Toraji berniat untuk berduel dengan Banki, Toma tiba-tiba menghentikannya dan maju menggantikannya. Dengan pandangan yang lebih tajam dari biasanya, Toma berhadapan dengan Banki. Kali ini, Toma perlahan mulai bisa menguasai dan mengontrol emosinya, sehingga pelan namun pasti dia berhasil mencabut pedangnya, dan perduelan pun dimulai.
Di saat yang sama, saat pertarungan sedang berlangsung di tempat yang berbeda, Ichi dibangunkan oleh Kotaro yang memberitahunya tentang pertempuran Shirakawa melawan geng Banki. Sehingga meski tertatih-tatih, dia bergegas menuju pusat kota Bito untuk menyusul Toma, sang kekasih hatinya saat ini. Nah, bener kan? Toma adalah ahli pedang yang gak bisa dipandang sebelah mata. Dia berhasil melukai dan memojokkan Banki. Bahkan dia juga berhasil menusuknya hingga akhirnya sang ketua geng perampok itu sekarat hampir mati, tak bergeming sama sekali. Selang beberapa waktu, Toma juga terjatuh karena juga mengalami luka tusuk di bagian perutnya. Saat itu juga Ichi datang bersama Kotaro. Kemudian Ichi berjalan perlahan dengan tongkatnya mendatangi Toma yang sedang sekarat dalam masa-masa sakaratul maut. Di detik-detik terakhirnya, Toma meminta maaf kepada Ichi sekaligus memberinya semangat untuk menjalani kehidupan. Dan Toma Fujihara, sang kekasih hati, meninggal dalam pelukannya, meninggalkan sejuta kenangan. Suasana haru itu harus berakhir karena tiba-tiba Banki bangkit kembali dan dengan derayan air mata, Ichi berhasil menebas bagian kepala Banki. Mengetahui sang ketua mati, anggota geng Banki yang tersisa pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa kekalahan, dan mereka nggak akan berani lagi menginjakkan kaki di kota Bito ini. Di akhir cerita, kini kota Bito telah aman. Toraji membangun kembali kota dan meneruskan posisi ayahnya sebagai kepala Yakuza klan Shirakawa. Sementara itu, Ichi memainkan lagu yang pernah dia nyanyikan saat diundang di kediaman Toraji Shirakawa. Bersama-sama dengan Kotaro, mereka menguburkan jasad Toma. Setelah itu, Ichi berniat melanjutkan perjalanannya ke tempat klan Odaka, klan samurai keluarga Toma. Dia ingin mengubur pedang Toma di makam ibunya sebagai penghormatan kepadanya. Kemudian Kotaro mengiringi kepergian Ichi dengan kesedihan yang amat sangat dalam karena sebenarnya dia ingin Ichi menjadi ibunya. Sebelum meninggalkan kota dan berpisah dengan Kotaro, Ichi memberinya lonceng kecil sebagai kenang-kenangan. Dan sang pendekar pedang buta pun pergi dengan damai meninggalkan kota yang telah memberinya kenangan indah sekaligus menyakitkan. Gimana nih film kali ini? Seru nggak? Ternyata memang benar kata Kang Toma, hidup hanya sekali, jadi jangan kebanyakan bikin dosa. Ingat, mati nggak seindah drama Korea. Ya gitu aja wes buat kali ini. Maaf nih kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kami pamit dulu dan sampai jumpa di ulasan film menarik lainnya dari channel ini.